Saya sering dapat pertanyaan, "Dok, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu apa bisa sembuh? Atau harus minum obat seumur hidup? Kemudian, makanan apa aja yang perlu dihindari?" Kali ini saya akan kupas tuntas seputar hipertensi setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesehatan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini sesuai janji saya di awal tadi, saya akan bahas tuntas seputar hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa hipertensi ini ada level-levelnya. Mungkin berdasarkan dari WHO, kemudian juga dari AHA, sudah banyak sekali yang membahas mengenai level-level atau stage dari hipertensi. Saya akan ulas sedikit sebelum saya masuk ke topik utamanya. Yang dikatakan hipertensi itu adalah tekanan darah yang melebihi normal. Normalnya berapa dok? Normalnya adalah 120/80 mmHg. Itu adalah satuan dari tekanan darah. Ya. Kemudian dikatakan elevated atau prahipertensi. Prehipertensi adalah kalau tekanan batas atasnya atau sistolnya itu 121 sampai 129, kemudian batas bawahnya atau diastolnya itu masih sama 80. Kemudian stage 1 itu 130 sampai 139, batas bawahnya 81 sampai 89. Stage 2 itu adalah batas atasnya 140 sampai 179 dan batas bawahnya 90 sampai 119 mmHg. Dan dikatakan ini mencapai level ambang yang paling kritis adalah ketika batas atasnya di atas 180 dan batas bawahnya di atas 120. Ini yang dikatakan ini udah butuh pertolongan yang urgent, langsung dibawa ke rumah sakit dan lain-lain. Saya kutip dari CNN, ya mungkin bisa sobat sehat juga cek ya di websitenya CNN. Ini adalah suatu data sampai tahun 2021. Adalah berapa banyak orang itu secara global yang mengalami hipertensi, baik yang sudah terkontrol maupun yang belum terkontrol. Jadi total dari semuanya, dari yang kita bicarakan worldwide ya, seluruh dunia, itu adalah 1,4 billion. Jadi bukan million tapi billion. Ya, artinya apa? Ini miliar orang yang mengalami hipertensi. 1,4 miliar orang, kemudian yang aware itu 734 juta, yang sudah ditangani 489 juta, dan yang sudah terkontrol itu 192 juta. Pertanyaannya, yang terkontrol ini terkontrol dengan obat-obatan atau terkontrol dengan pola hidup? Mungkin sobat sehat bisa cari tahu sendiri. Gejala umum orang-orang yang mengalami hipertensi itu ada beberapa, meskipun ini tiap orang ini akan berbeda-beda ya. Sebagian orang akan mengalami yang namanya sakit kepala atau nyeri di bagian kepala. Ini gejala umum. Kemudian juga mengalami napas pendek, jadi napasnya itu agak terengah-engah. Kemudian juga mimisan, kemudian palpitasi jantung, dan juga yang paling sering adalah tanpa gejala. Jadi kalau selama ini orang berpikir, wah kalau yang namanya tekanan darah tinggi itu pasti orangnya pasti ada gejalanya, sakit di leher bagian belakang, kemudian masalah-masalah gejala-gejala yang lain. Sebetulnya justru paling banyak hipertensi ini tanpa gejala. Jadi yang saya sebutkan tadi itu gejala-gejala yang dialami oleh sebagian orang. Tidak semua orang mengalami gejala-gejala itu. Lalu gimana dok caranya? Ya dicek. Itu makanya perlu pengecekan rutin ya. Kalau kita berbicara mengenai tensi ini ya at least kita cek sebulan sekali buat orang yang tidak punya masalah. Biasanya di dokter pun kalau kita datang ke dokter biasanya juga akan dicek bagaimana tekanan darahnya, apakah stabil. Meskipun dalam arti yang namanya tekanan darah ini bisa berubah-ubah. Jadi fluktuatif sekali. Kalau kita misalnya ceknya itu pada waktu bangun tidur, pada waktu siang, atau pada waktu malam, ini pun bisa berubah-ubah. Kita habis mengalami suatu
pressure, tekanan, kita habis berjalan, kita habis olahraga. Nah, ini pun juga akan berubah-ubah. Artinya apa? Untuk kita bisa mengetahuinya, kita perlu averaging, kita perlu rata-rata. At least biasanya saya akan menyarankan pasien untuk cek itu 1 hari 3 kali. Bangun tidur, ketika siang sebelum makan, dan ketika sebelum tidur. Dari situ kita bisa averaging untuk mengontrol. Di sini saya akan bahas mengenai salah satu badan mungkin ya, kalau saya katakan ya, badan atau mungkin website, organisasi, anything. Saya nggak tahu menyebutnya yang benar ini apa. Tapi suatu badan ini sangat dipercaya oleh beberapa organisasi kesehatan juga karena memberikan informasi-informasi kesehatan yang dikatakan kredibel atau yang sering dipakai untuk guideline juga. Yang namanya adalah Mayo Clinic. Nah, di sini saya akan bahas treatment yang dilakukan atau yang disarankan oleh Mayo Clinic terkait dengan masalah hipertensi, dan akan saya bahas satu persatu. Apakah ini tepat atau mungkin ada yang perlu kita benahi, ada yang perlu kita koreksi. Jadi di sini dikatakan, saya kutip di sini, changing your lifestyle can help control and manage high blood pressure. Jadi mengubah gaya hidup itu bisa membantu untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Nah, di sini ada beberapa perubahan pola hidup yang disarankan oleh Mayo Clinic tadi. Yang pertama adalah eating a heart healthy diet with less salt. Yang kedua adalah getting regular physical activity. Yang ketiga, maintaining a healthy weight or losing weight. Yang keempat adalah limiting alcohol. Yang kelima, not smoking. Yang keenam adalah getting 7 to 9 hours of sleep daily. And last adalah dengan medication ketika perubahan gaya hidup ini tidak bisa membantu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kalau memang perubahan gaya hidup ini disarankan dan baik bisa mengontrol, kemudian kenapa kok tidak bisa membantu untuk mengatasi hipertensi? Apakah ada yang salah dengan perubahan gaya hidup yang disampaikan yang tadi ini? Atau memang yang namanya hipertensi ini harus minum obat? Saya akan bahas satu persatu ya di sini mengenai saran-saran yang diberikan oleh Mayo Clinic tadi terkait dengan hipertensi. Yang pertama adalah kita katakan diet sehat. Eat a heart healthy diet. Diet sehat untuk jantung atau yang sering dikategorikan namanya adalah DASH diet ya. Jadi mungkin bisa dicek sendiri nanti buat sobat sehat yang mungkin penasaran apa sih DASH diet itu. Karena ini juga diet yang cukup populer, dikatakan diet untuk jantung sehat, DASH diet. Yang disarankan poin-poinnya adalah apa? Konsumsi lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian konsumsi lebih banyak whole grains. Whole grains ini seperti padi-padian yang utuh, beras merah, beras hitam, beras coklat, kemudian quinoa dan lain-lain itu adalah termasuk whole grains, termasuk gandum-gandum utuh itu juga, oat itu ya. Kemudian konsumsi diet yang rendah lemak atau mungkin bahkan bebas lemak, ini yang disarankan oleh DASH diet. Dan juga ini yang paling populer adalah diet rendah garam atau natrium. Well, kalau saya bahas satu persatu, sayur-sayuran saya rasa itu memang sangat baik. Kalau buah-buahan tergantung jenis buahnya ya, karena ada juga buah-buahan yang tinggi gula, di mana gula ini juga kurang baik kan untuk jantung. Nah, jadi saya rasa kalau sayur-sayuran dan buah-buahan ini tidak bisa dikatakan satu level. Sayur-sayuran oke, buah-buahan mungkin jenis-jenis yang rendah gula, rendah fruktosa, it's all good. Tapi kalau yang buah-buahan yang secara umum, saya kira juga perlu dibatasi. Whole grains juga sama ya, itu adalah karbohidrat yang tinggi, di mana karbohidrat itu apapun akan diubah menjadi gula. Jadi sekalipun kalian konsumsi whole grain, tapi kalau jumlahnya tidak terkontrol, beban glikemiknya juga akan besar ke dalam tubuh, di mana ini juga kurang baik untuk jantung. Low fat atau fat free, saya kira juga belum ada jurnal yang membuktikan bahwa konsumsi lemak itu sendiri itu bisa berbahaya untuk jantung. Kecuali memang lemak-lemak yang sudah teroksidasi atau lemak-lemak yang buatan, lemak trans, lemak yang terhidrogenasi. Tapi kalau lemak yang baik, saya kira justru ini baik untuk jantung ya. Bisa dicek sendiri, jurnalnya banyak sekali yang membahas konsumsi lemak yang baik ini juga sangat vital untuk kesehatan jantung kita. Nah, saya mungkin akan lebih banyak bahas mengenai garam karena ini sesuatu yang mungkin cukup relate untuk banyak orang. Saya pun juga sering ditanya oleh pasien yang datang ke klinik saya. Mereka tanya, dok, saya udah
nggak makan garam, saya udah nggak makan yang asin-asin, saya udah diet tanpa garam, tapi kenapa tekanan darah saya masih belum stabil, masih relatif tinggi? Apakah memang saya harus minum obat? Gini ya, mungkin saya akan lebih fokus kali ini lebih banyak bahas mengenai garam terkait dengan makanan DASH diet atau diet untuk orang-orang yang hipertensi ini. Karena mereka selama ini berpikir bahwa garam ini adalah penyebab hipertensi. Atau dengan kita mengurangi garam atau mungkin bahkan tidak makan garam sama sekali, ini bisa mengatasi yang namanya tekanan darah tinggi. Sekarang gini, saya akan jelaskan suatu mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita konsumsi garam. Awalnya ketika tekanan darah kita itu masih normal, kemudian kita konsumsi garam, di mana di dalam garam itu kan ada suatu unsur, suatu senyawa yang paling dijaga selama ini. Apa itu? Yes, natrium. Natrium ini memang bisa meningkatkan volume darah kita. Karena apa? Natrium ini mengikat air. Otomatis ketika natrium itu mengikat air, volume darah kita akan meningkat. Ketika volume darah meningkat, otomatis juga tekanan darahnya juga akan lebih besar. Betul. Sampai sini masuk akal. Jadi namanya kita konsumsi natrium itu bisa meningkatkan tekanan darah. All make sense. Tapi tidak berhenti sampai di situ tentunya, karena tekanan darah kita itu juga diatur oleh salah satu organ di dalam tubuh kita yang paling besar adalah ginjal. Betul sekali. Nah, di dalam ginjal itu ada suatu mekanisme yang namanya adalah pressure diuresis. Pressure diuresis itu apa, Dok? Itu adalah suatu mekanisme normal di dalam ginjal kita untuk mengatur tekanan darah. Dengan apa? Dengan mengeluarkan natrium yang berlebih atau cairan yang berlebih di dalam tubuh kita. Yang meregulasi adalah ginjal kita. Ada beberapa hormon ya yang di dalam yang involve itu apa bahasa Indonesia ya, termasuk ya yang terlibat di dalamnya. Di dalam ginjal kita. Salah satunya adalah ANP, salah duanya adalah BNP, salah ketiganya adalah RAAS. Jadi atrial natriuretic pressure, kemudian brain natriuretic pressure juga, dan juga RAAS, renin angiotensin aldosteron system. Nggak perlu dihafalkan satu-satu namanya, saya hanya ingin menginformasikan saja bahwa itu banyak sekali yang terlibat di dalam ginjal kita untuk meregulasi tekanan darah. Artinya apa? Kalau kita memang konsumsi natrium lebih banyak, atau kita tekanan darah kita meningkat karena natrium kita berlebih, ini pun juga akan diregulasi oleh ginjal kita. Artinya apa? Ginjal kita juga tidak sebodoh itu untuk membiarkan volume darah kita meningkat atau natriumnya meningkat. Bahkan ketika kita meningkatkan asupan natrium, itu juga akan dibuang kemudian juga akan diserap kembali oleh tubuh kita. Artinya apa? Natrium ini memang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Jadi yang dikatakan natrium ini bukan sesuatu yang buruk yang kita harus hindari. Karena apa? Tubuh kita juga sangat membutuhkan natrium untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Itu ya. Jadi artinya apa? Orang yang selama ini konsumsi natriumnya itu sangat minim, ini pun juga tidak memberikan dampak yang optimal untuk kesehatan kita. Tidak membuat tekanan darah juga lebih stabil. Karena apa? Karena dalam tubuh kita natrium ini juga akan diserap dalam jumlah yang banyak ketika kita konsumsinya dalam jumlah yang kecil. Artinya apa? Kalau sekarang kalian ingin menjaga tekanan darah, yang perlu diperhatikan adalah fungsi ginjalnya. Orang yang punya masalah ginjal, sudah punya masalah ginjal, tentu memang perlu untuk membatasi natrium. Tapi bukan berarti natrium ini yang menyebabkan masalah ginjal atau mungkin masalah tekanan darah tinggi. Orang dengan fungsi ginjal yang masih normal, masih baik, mereka bisa meregulasi natrium atau konsumsi garam sehari-hari tanpa harus bingung untuk tidak makan garam atau tidak makan natrium. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini ada dua. Ada yang namanya olahraga dan non olahraga. Mungkin dalam arti jalan kaki, naik turun tangga, kita bersih-bersih rumah, itu yang non olahraga. Semua aktivitas fisik ini punya benefit karena apa? Karena yang namanya aktivitas fisik ini bisa mengaktifasi otak, terutama di lobus frontal kita ini. Nah, ini yang bisa menekan stres, di mana ketika kita menekan stres kita bisa mengaktifasi sistem syaraf parasimpatis yang membuat kita rileks. Inilah yang membuat tekanan darah kita juga akan menurun, tidak terlalu tinggi.
Nah, itu sebabnya jadi yang namanya aktivitas fisik itu tujuannya sangat berhubungan dengan tekanan darah karena bukan karena itu membakar kalori. Karena sebetulnya yang namanya aktivitas fisik, apalagi kalau kita olahraga intensitas tinggi, ini kan sebetulnya bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, menurunkan tekanan darahnya waktu kapan? Pada waktu kita istirahat. Jadi ketika olahraga itu bisa meningkat sampai dengan 220 mmHg tekanan darah kita. Tapi karena adanya respon dari hormon angiotensin, ya, jadi ini suatu hormon dalam tubuh kita juga mekanismenya, ini bisa meningkatkan yang namanya antidiuretik hormon. Ini juga berperan supaya kita bisa menjaga tekanan darah kita supaya tetap stabil, tidak melebihi batas. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga atau menurunkan berat badan. Ini saran dari Mayo Clinic. Nah, sekarang pertanyaannya gini, dengan menjaga atau menurunkan berat badan, ini kenapa ini bisa memberikan dampak yang baik? Saya perlu mengatakan bahwa dengan menurunkan berat badan ini belum tentu. Ya, belum tentu karena apa? Karena tergantung yang turun itu apanya. Berat badan kita itu kan kompleks, ya. Jadi dibanding kita mungkin fokus pada berat badan, saya akan lebih menyarankan kita fokus dengan beberapa hal. Yang pertama adalah lingkar pinggang atau waist circumference, di mana ini berkontribusi pada yang namanya central obesity. Artinya apa? Yang perlu dijaga itu lingkar pinggangnya. Bukan fokus utamanya bukan pada berat badan. Lingkar pinggang yang ideal pada laki-laki adalah kurang dari 90 dan pada wanita kurang dari 80. Ini yang lebih penting. Yang kedua adalah massa lemak. Sekali lagi, yang namanya berat badan itu kan kompleks. Ada yang namanya massa lemak, massa otot, massa air, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita fokuskan sebetulnya adalah massa lemaknya. Di mana pada pria yang disarankan adalah kurang dari 20% dan pada wanita itu kurang dari 30%. Dengan menurunkan berat badan dengan cara yang baik seperti ini ya, menurunkan lingkar pinggang, menurunkan massa lemak, inilah yang bisa berkontribusi pada resistensi insulin kita juga bisa menurun. Nah, artinya apa? Sindrom metabolik yang sering kali diakibatkan oleh resistensi insulin, salah satunya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, ini pun juga bisa menurun kalau kita menurunkan berat badan dengan cara yang baik. Jadi tidak sembarang turun berat badannya ya, karena kalau kita hanya sekedar turun berat badan, gampang, sekarang banyak caranya, tapi belum tentu baik. Yang keempat adalah membatasi alkohol. Nah, saya kira jelas, udah it's obvious. Alkohol ini memang bisa menurunkan stres kalau kita konsumsi dalam jumlah yang kecil. Kecil itu berapa, Dok? 1-2 serving atau 2 shot. Tapi kalau kita konsumsinya kita abuse, lebih dari 2 serving, ini justru bisa mengakibatkan masalah di liver, di mana ini juga bisa mengakibatkan resistensi insulin yang meningkatkan tekanan darah. Artinya apa? Kalau bisa dibatasi, kalau bisa dieliminasi akan lebih baik ya. Terutama buat kita yang mungkin cara untuk mengatasi stresnya bukan dengan minum alkohol. Saya kira itu lebih baik. Stop merokok juga suatu solusi yang tepat, suatu saran yang tepat, karena dengan kita merokok ini kita akan meningkatkan yang namanya karbon monoksida. Di mana karbon monoksida ini bisa menurunkan hemoglobin di dalam sel darah merah kita. Udah tahu kan kalau sel darah merah kita ini sangat penting untuk mengalirkan oksigen. Otomatis kalau HB-nya menurun, hemoglobinnya menurun, oksigen di dalam darah pun akan menurun. Artinya apa? Kita butuh suatu effort yang lebih besar untuk menekan oksigen kita ya, untuk mengalirkan oksigen dengan apa? Meningkatkan tekanan darah. Artinya ketika oksigen menurun, tekanan darah kita akan meningkat untuk apa? Untuk effortnya supaya lebih besar, untuk mengalirkan nutrisi, untuk mengalirkan oksigen di dalam jaringan-jaringan yang membutuhkan. Dengan stop merokok, kita punya tekanan darah yang lebih stabil. Karena apa? Karena kita tidak harus kerja keras tekanan darah kita ya untuk mengalirkan oksigen. Kemudian tidur 7-9 jam ya, ini juga suatu cara atau solusi yang baik juga, karena ini bisa menurunkan stres, juga bisa menurunkan peradangan, dan juga bisa meningkatkan fungsi endotel ya. Jadi endotel itu adalah bagian di sel darah merah kita, di pembuluh darah kita ya.
untuk meningkatkan kapasitas oksigen di dalam pembuluh darah. Tidur ya 7-9 jam itu juga perlu kita perhatikan kualitasnya. Jadi bukan cuma sekedar durasi tapi kualitas juga perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir tadi yang disarankan oleh Mayo Clinic adalah konsumsi obat-obatan ya, mulai dari golongan diuretik, kemudian golongan ACE inhibitor, golongan kalsium channel blocker, dan lain-lain. Mungkin yang paling sering selama ini adalah diuretik, di mana diuretik ini kan mengeluarkan semua cairan di dalam tubuh kita, termasuk natrium tadi. Akibatnya apa? Ketika kita membuang natrium, ini juga mengakibatkan kita mudah lelah. Itu tadi ya salah satu gejala. Ini adalah suatu mekanisme yang sudah sangat umum terjadi. Karena apa? Karena di dalam sel kita, natrium ini juga penting untuk menghasilkan energi. Natrium, kalium itu juga sangat berkontribusi terhadap pompa energi di dalam tubuh kita. Artinya apa? Kalau kita kehilangan natrium banyak dalam tubuh kita, karena kita konsumsi obat-obatan golongan diuretik, atau kalian diet yang terlalu rendah natrium, terlalu takut konsumsi garam, ini pun yang juga membuat kalian mudah lelah. Jadi solusinya sekarang gimana dok untuk orang-orang yang punya masalah hipertensi? Well, di sini saya akan berikan 3 solusi yang mungkin bisa sobat sehat lakukan terkait dengan masalah hipertensi, berapapun stage-nya. Jadi kalian di stage apapun, saya kira ini akan jadi satu solusi yang baik kalau kalian bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah kendalikan stres. Kendalikan stres ini tiap orang macam-macam ya. Ada yang dengan cara melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Tentunya lakukan yang kalian suka. Kalau tidak, justru akan buat makin stres. Yang kedua adalah dengan tidur yang berkualitas. Bukan cuma cukup, tadi saya katakan apa, juga kualitas tidurnya perlu diperhatikan. Kalau kalian tidurnya itu 7 jam, 9 jam, tapi kurang berkualitas, ini juga tidak memberikan hasil yang optimal. Kemudian juga dengan melatih pernapasan, ya, breathing teknik sekarang juga cukup banyak dengan meditasi dan lain-lain. Ini juga bisa mengendalikan stres, mengaktifkan sistem syaraf parasimpatis di dalam tubuh kita. Yang kedua, solusinya adalah dengan kurangi peradangan, terutama adalah peradangan yang kronis. Ini juga sangat penting karena tubuh kita itu tidak didesain untuk mengatasi peradangan secara terus-menerus. Caranya dengan apa? Stop merokok tadi itu ya. Itu juga sangat penting. Jadi buat sobat sehat yang masih ketergantungan dengan rokok, mulai belajar untuk mengurangi. Kalau bisa stop akan lebih baik. Yang kedua, dengan cara puasa. Yang paling sering saya suggest adalah dengan melakukan intermittent fasting. Ini pun juga bisa mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Kemudian juga kurangi omega 6. Yang paling sering adalah gorengan itu ya, meskipun bukan hanya gorengan, segala macam minyak-minyak yang tinggi omega 6 kalian bisa cek ya. Di sini saya sudah pernah bahas mengenai apa saja yang perlu kita hindari mengenai omega 6 itu yang menyebabkan peradangan, bisa dicek di video itu. Dan yang ketiga, solusinya adalah konsumsi nutrisi yang tepat. Nah, nutrisinya apa dok? Sebetulnya banyak sekali nutrisi yang baik untuk menjaga tekanan darah kita. Sampai di sini saya berikan 5 yang paling penting. Yang pertama adalah omega 3. Yang kedua adalah kalium atau potasium, bahasa Inggrisnya sama aja. Jadi bisa kalian dapatkan dari makanan-makanan yang natural ya, makanan alami. Contohnya seperti sayuran hijau, kemudian alpukat, kemudian seperti air kelapa, ini juga makanan-makanan minuman yang tinggi kalium. Kemudian magnesium, ini juga sangat penting untuk menjaga tekanan darah kita. Bisa kalian dapatkan pada sayuran hijau, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, dark chocolate, ya itu makanan-makanan yang tinggi magnesium. Kemudian vitamin D, ini juga sangat penting untuk menjaga tekanan darah yang stabil. Bisa kalian dapatkan dari suplemen atau makanan alami seperti ikan-ikanan, kemudian telur bagian kuningnya ya, bukan cuma putihnya. Kemudian yang terakhir juga alisin. Alisin ini adalah suatu senyawa yang sangat populer yang terdapat pada bawang putih. Nah itu, jadi inilah nutrisi-nutrisi yang paling vital untuk menjaga tekanan darah. Saya kira dengan 3 hal ini sobat sehat juga bisa mengendalikan dari gaya hidupnya ya, tanpa harus ketergantungan dengan obat-obatan. Tapi bukan berarti obat-obatan ini tidak boleh dikonsumsi ya. Kalau memang dalam kondisi yang krisis, dalam kondisi yang butuh pertolongan cepat, memang obat-obatan ini sangat diperlukan. Tapi setelah kalian melewati itu, yang perlu dikendalikan adalah apa? Gaya hidupnya.
Kalau kalian ketergantungan, kalian tidak memperbaiki gaya hidup, inilah yang membuat kalian akhirnya ketergantungan dengan obat-obatan. Semoga dari sini bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat untuk Sobat Sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Jadi solusinya sekarang gimana dok untuk orang-orang yang punya masalah hipertensi? Yang pertama adalah kendalikan stres. Yang kedua solusinya adalah dengan kurangi peradangan, terutama adalah peradangan yang kronis. Dan yang ketiga solusinya adalah konsumsi nutrisi yang tepat.